Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini aku akan membahas materi tentang turunan. Eits, bukan turunan yang ada di bayangan kamu loh, tapi turunan yang aku maksud ialah turunan fungsi aljabar. Materi ini masih berkaitan dengan limit fungsi dan kemiringan gradien garis di suatu titik yang sebelumnya sudah kalian pelajari loh. Nah, ini ada di kelas 11 materi pelajaran matematika dengan materi turunan fungsi aljabar. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa diharapkan dapat menemukan konsep turunan secara mandiri. Selain itu juga, siswa diharapkan untuk dapat menentukan turunan fungsi aljabar mulai dari yang paling sederhana sampai yang ke kompleks. Nah, menurut definisinya, turunan fungsi di suatu titik adalah garis-garis singgung fungsi di titik tersebut. Maksudnya gimana sih? Oke, kita akan memahami konsep turunan fungsinya terlebih dahulu. Coba kalian perhatikan grafik yang ada di gambar tersebut. Nah, misalkan grafik di atas merupakan grafik fungsi kontinu fx, lalu terdapat garis lurus yang memotong kurva fx di dua titik, yaitu titik A dan titik B. Nah, karena memotong kurva di dua titik garis lurus, ini bisa kita sebut dengan garis secant atau garis AB. Kalau kita lihat pada gambar, garis AB ini pasti mempunyai kemiringan kan atau gradien tertentu. Nah, kamu masih ingat cara mencari gradien garis lurus? Nah, gradien garis lurus bisa kita cari menggunakan rumus ini, yaitu M sama dengan delta Y per delta X sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, karena titik absis atau koordinat X ini dan ordinatnya atau koordinat Y sudah diketahui, bisa kita masukkan ke dalam rumus sehingga diperoleh gradien garis AB yang seperti ini. MAB sama dengan F dalam kurung X plus H dikurang Fx per X plus H dikurang X sama dengan F dalam kurung X plus H dikurang Fx per H. Sekarang, kalau misalnya titik A dan B ini kita geser agar saling berdekatan satu sama lain hingga jarak antar titiknya atau hanya ini mendekati 0, kira-kira apa yang bakal terjadi? Salah, mereka nggak akan bersatu ataupun jadian ya. Jadi, garis AB yang awalnya memotong kurva di dua titik lama-kelamaan berubah menjadi garis yang tampak menyinggung kurva di satu titik saja. Nah, garis singgung ini kemudian bisa kita sebut dengan garis tangen. Untuk gradien garisnya tetap sama ya guys, tapi karena nilai hanya ini mendekati 0, kita bisa menggunakan konsep limit, yaitu MAB sama dengan limit H mendekati 0 delta Y per delta X. Dengan limit H mendekati 0, Fx plus H dikurang Fx per H. Dengan syarat nilai limitnya ada ya, dan gradien garis singgung inilah yang disebut turunan fungsi aljabar. Gimana? Paham ya dengan konsep turunannya? Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang penulisan turunan fungsi. Nah, terdapat notasi Newton dan notasi Leibniz. Nah, notasi Newton ini Y aksen atau F aksen X itu digunakan untuk menyatakan turunan pertama. Sedangkan notasi Leibniz itu dy per dx dengan menyatakan laju perubahan y terhadap x, dan d kuadrat y per dx kuadrat merupakan turunan kedua. Rumus turunan fungsi aljabar. Yang pertama itu ada rumus pangkat. Dengan rumusnya yaitu f
Jadi turunan pertama yaitu f aksen x sama dengan n dikali dengan ax pangkat n dikurang 1. Contoh ya, fx sama dengan 3x pangkat 4 sama dengan turunan pertamanya yaitu 4 ini dikalikan dengan 3 menjadi 12 dan 4 ini dikurang dengan 1 yaitu 3. Jadi hasilnya 12x pangkat 3. Selanjutnya aturan rantai. Nah, misalkan yang diketahui itu fungsi komposisi Hx sama dengan f dalam gx, maka dapat dirumuskan h aksen x sama dengan f aksen dalam gx dikali dengan g aksen x. Maksudnya, misalnya diketahui fungsi komposisi Hx sama dengan f dalam gx. Untuk mencari turunan fungsi Hx terhadap x, kita turunkan terlebih dahulu fungsi luarnya, yaitu f dalam gx. Kemudian kita kali dengan turunan fungsi dalamnya, yaitu gx. Contohnya, y sama dengan dalam kurung 3x kuadrat ditambah 2 pangkat 5, maka y-nya itu sama dengan dalam kurung 3x kuadrat ditambah 2 tutup kurung pangkat 5. Jadi u-nya itu 3x kuadrat ditambah 2 dan u aksennya ini 6x, yaitu 3x pangkat 2 diturunkan turunan pertamanya menjadi 6x kan. Nah, y-nya itu u pangkat 5. Jadi u-nya tadi kan yang ini dan pangkat 5 ini. Dan y aksen atau turunan pertamanya yaitu 5u pangkat 4 dikali u aksen. Dan menghasilkan 5 dalam kurung 3x kuadrat ditambah 2 tutup kurung pangkat 4 dikali dengan 6x. Selanjutnya ada kombinasi fungsi, di mana itu ada rumus penjumlahan atau pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Rumus penjumlahan atau pengurangan yaitu fx sama dengan ux dikurang plus minus vx menjadi f aksen x sama dengan ux plus minus vx, dan yang perkalian yaitu fx sama dengan ux dikali vx dengan turunan pertamanya yaitu u aksen x vx ditambah ux v aksen x, dan yang pembagian yaitu fx sama dengan ux per vx dengan turunan pertamanya yaitu u aksen x vx dikurang ux v aksen x per dalam kurung vx pangkat 2. Contoh soal penjumlahan dan pengurangan ataupun pengurangan, yaitu contohnya y sama dengan 2x kuadrat ditambah 6x ditambah 1, maka turunan pertamanya adalah berapa? Ya, jadi turunan pertamanya yaitu 2 dikali 2x pangkat 2 dikurang 1 ditambah 6 dikali 1 x pangkat 1 dikurang 1 ditambah 0 sama dengan y aksen sama dengan 4x plus 6. Oke, contoh selanjutnya itu soal perkalian. Y sama dengan dalam kurung 2x min 1 dikali dengan dalam kurung x kuadrat ditambah 1, maka y aksennya berapa? Ya, jadi y aksennya untuk menyelesaikan soal ini kita misalkan u-nya yaitu 2x min 1 dan v-nya yaitu x kuadrat ditambah 1, maka diperoleh u aksennya sama dengan 2 dan v aksennya sama dengan 2x. Maka hasil turunan y-nya yaitu 2 dalam kurung x kuadrat plus 1 ditambah 2x dalam kurung 2x min 1 dengan hasil 2x kuadrat ditambah 2 ditambah 4x kuadrat dikurang 2x sama dengan 6x pangkat 2 dikurang 2x plus 2. Selanjutnya contoh soal pembagian, yaitu y sama dengan x per x min 1 dengan syarat x tidak sama dengan 0, maka turunan pertamanya sama dengan, ya, untuk turunan pertamanya kita misalkan u-nya sama dengan x dan
V-nya sama dengan X min 1. Kemudian diperoleh hasil turunannya yaitu O aksennya sama dengan 1 dan V aksennya sama dengan 1. Dengan menggunakan rumus turunan fungsi pembagian, kita dapatkan turunan pertamanya 1 dikali dengan X min 1 dikurang 1 dikali dengan X per dalam kurung X min 1 kuadrat menjadi dalam kurung X min 1 tutup kurung dikurang X per dalam kurung X min 1 kuadrat sama dengan min 1 per X min 1 kuadrat. Selanjutnya, agar kalian lebih memahami materi tersebut, kalian bisa mengerjakan soal yang ada di link berikut.